Ud'uni astajib lakum. Disuruh kita meminta kepada Allah, gak kepada selain kepada Allah. Disuruh meminta kepada Allah. Kenapa? Karena segala sesuatu bersumber dari Dia, Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, yang menciptakan makhluk. Berupa itu atau rezeki itu uang, ataukah itu berupa rezeki itu usaha. Hadza min fadli Rabbi. Dikatakan Nabi Allah Sulaiman dengan kerajaan Sulaiman bin Dawud seperti itu, Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, Nabi Sulaiman katakan hadza min fadli Rabbi. Bayangkan seorang yang Nabi Allah Sulaiman itu Rasul Allah, Nabi dan Rasul Allah Nabi Sulaiman, dengan kekayaannya yang pernah memindahkan istana dengan kerajaan jinnya Nabi Sulaiman, yang dikatakan dengan bisa Nabi Allah Sulaiman berbicara dengan bahasa-bahasa binatang, yang mana diriwayatkan Nabi Allah Sulaiman bisa terbang dengan sajadahnya. Nabi Sulaiman katakan hadza min fadli Rabbi. Itu pemberian, hanya pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adadan ni'amillahi wa fadhalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam suatu majelis majma'atul khair, perkumpulan yang penuh barakah, yang dikatakan ini seafdal-afdalnya tempat. Mudah-mudahan Allah memberikan maghfirah, ampunan, Allah berikan hidayah, petunjuk, sehingga apa yang kita baca, di antaranya apa itu Ratib Al-Atas, mendapatkan kita barakah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas wa Syekh Ali Baras, dan kita didekatkan Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditetapkan iman Islam ihsannya, digolongkan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dikatakan apa, berkumpul hingga di akhirat kelak bersama junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Yang pertama, al-fakir hormati, syukur mataan Allah bituli hayatih. Mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umur, Allah satafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada Ustaz Rukan, mudah-mudahan sehat afiat, panjang umur, dikabul hajat, dimudahkan segala urusan. Dan kepada asatidah yang lain, mudah-mudahan dibahagiakan dunia akhirat, dikabul hajat, disatafiahkan badan. Abil khusus kepada sahibul majlis Raudatul Safa, Ustaz kita, mudah-mudahan diberi kemudahan segala urusan, disatafiahkan badan dan dipanjangkan umur. Dan antum semua hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan selalu rahmat Allah berikan, selalu Allah berikan apa hajat-hajat, Allah kabul, Allah beri apa segala macam kebutuhan zahiran wa batinan,
Allah beri terutama kesehatan afiat badan. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah kita membaca Ratib Al-Atas, Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Baca Ratib ini diantaranya fadilahnya untuk kita banyak rezeki, untuk kita banyak memiliki harta, untuk mal, untuk kita mendapatkan rezeki. Bahkan dikatakan siapa dawam Ratib ini, mereka mendapat orang-orang yang dawam itu rezeki yang min khairul tahsib, dikatakan sampai ada rezeki yang enggak disangka-sangka daripada fadilah Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas tersebut. Al-amal dikatakan perbuatan, al-mal itu hasil atau itu harta. Jadi harta ini apa titipan Allah, Beb? Apa harta ini Allah sudah tentukan, Beb? Nah, orang harus tahu apa itu mal. Ya, harta. Ada namanya zakat mal. Ada namanya zakat fitrah. Jadi Allah Subhanahu wa taala selalu jadikan sepasang. Ada dunia, ada akhirat. Ada surga, ada neraka. Begitu. Dari segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah adakan di dunia ini, untuk sepatutnya kita syukuri. Ya, diberi rezeki alhamdulillah, gak diberi rezeki alhamdulillah. Pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus baca Ratib Al-Atas, Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, untuk mengharapkan rezeki. Berarti wasilahnya benar. Wasilahnya tabaruk, tafaul, kita mengerjakan fa'il sesuatu, yakni membaca Ratib Al-Atas untuk mendapatkan rezeki, insyaallah lantaran wasilahnya, sababiahnya, sesuatu yang memberikan fadilah kepada jasad rohani kita, hasilnya pun insyaallah halalan thayyiban wa mubarakan, rezeki halal. Apa buktinya? Salawat dalam Ratib Al-Atas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya bersolawat. Kami bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maksud karena di antara 25 rasul, satu yang Allah berikan solawat, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Sampai terus habaib ahlul baiti wa ala ali kan disebutkan dalam salawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Terus wahai orang yang beriman. Beriman itu ia mengimani Allah, mengimani malaikat Allah, mengimani kitab Allah Al-Qur'an, mengimani Rasulullah Nabi Muhammad Rasulullah, mengimani kata wa kata, terus rukun iman. Ya, yang ada 6 rukun iman. Nah, ini orang yang beriman ini Allah perintahkan wajib hukum bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan itu selalu dibaca dalam keadaan salat 5 waktu. Ketika atahiyat selalu menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan menyebut nama kanjeng Nabi Muhammad dihukumi salawat. Kalau Rasul Nabi katakan sampai daripada keutamaan salawat pun yang ada dalam Ratib Al-Atas tersebut, bahwasanya seorang yang dia beri nama anaknya Muhammad akan Rasulullah katakan mendapatkan syafaat anak itu lantaran nama Muhammad. Nah, di antara fadilah kita umat yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala, yang penuh dengan rahmatnya kepada kita umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu diberi salawat 10 pahala besar di mata Allah, dan 10 dosa besar di mata Allah, Allah hapuskan. Dan Allah berikan 10 kebaikan yang besar di mata Allah. Karena apa, segala sesuatu rezeki menurut kita besar. Ya, rezeki menurut kita besar. Aku mendapatkan uang 50 juta.
yang biasanya mendapatkan uang 10 juta misal. Wah, merasa rezeki itu besar, kecil di mata Allah. Misal seorang mendapatkan uang 500 juta. Biasa menurut orang itu dia biasa mendapat uang 50 juta atau 100 juta. Dapat dia 500 juta. Besar di mata orang itu, kecil di mata Allah. Karena Wallahul Ghani, Allah yang maha kaya. Al-Ghaniyu Allah, yang maha memberikan rezeki, yang menjadikan rezeki. Ya misal usaha apa, usaha itu hasil. Misal menanam apa, tanaman itu panen. Misal kepengen apa, kepengenan itu diberi. Semua daripada ijabah Allah subhanahu wa ta'ala. Udu'uni astajib lakum. Disuruh kita meminta kepada Allah, gak kepada selain kepada Allah. Disuruh meminta kepada Allah. Kenapa? Karena segala sesuatu bersumber dari Dia Allah subhanahu wa ta'ala al-khaliq, yang menciptakan makhluk. Berupa itu atau rezeki itu uang, ataukah itu berupa rezeki itu usaha. Hadza min fadli Rabbi. Dikatakan Nabi Allah Sulaiman, dengan kerajaan Sulaiman bin Dawud seperti itu, Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, Nabi Sulaiman katakan hadza min fadli Rabbi. Bayangkan seorang yang Nabi Allah Sulaiman itu Rasul Allah, Nabi dan Rasul Allah Nabi Sulaiman, dengan kekayaannya, yang pernah memindahkan istana dengan kerajaan jinnya Nabi Sulaiman, yang dikatakan dengan bisa Nabi Allah Sulaiman berbicara dengan bahasa-bahasa binatang, yang mana diriwayatkan Nabi Allah Sulaiman bisa terbang dengan sajadahnya. Nabi Sulaiman katakan hadza min fadli Rabbi. Itu pemberian, hanya pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Harta al-mal didapatkan seseorang karena Allah memberi kepada orang itu apa yang dibutuhkan. Berarti dalam meminta kepada Allah harus bersungguh-sungguh dan terus-terusan. Meminta kepada Allah, misal punya hajat apa, ya Allah berikan aku butuh duit 500 juta. Terus minta terus sampai Allah berikan. Terus misal hajat apa, minta punya hajat kepada Allah, meminta rezeki 50 juta. Terus meminta terus, insya Allah kabul hajat. Karena Wallahul Ghani, Allah yang maha kaya. Lah Habib, lah misal memang rezeki susah, memang nggak ada duit apa segala macam. Orang nggak ada orang punya sebelum dia nggak mempunyai. Segala sesuatu Allah titipkan mal, harta itu kepada seorang hambanya yang dikehendakinya. Laisal kafar, bukan orang-orang yang kafir, orang yang beragama Islam, untuk menunjukkan bahwa itu rahmat Allah kepada hamba tersebut. Jadi harta itu berbentuk yang sifatnya halalan, thayyiban wa mubarakan, kembali kepada ikhtiar hamba itu, bagaimana ia mencari, bagaimana niat, amal apa yang dikerjakannya, apa sudah selesai ibadah fardunya salat, apa perbuatannya sudah mengikuti akhlakul karimah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kata wa kata dan seterusnya. Apabila seorang itu terus sudah mendapatkan yang diridha Allah, yang apa Allah inginkan kepadanya, insya Allah sesuai dengan kehendak seorang hamba itu, Allah akan menjadi pendengaran seorang hamba, Allah akan menjadi penglihatan seorang hamba. Allah berbicara kepada hambanya, kita manusia ini, melalui hati. Ya, kuntulahu sam'ahu, aku Allah akan menjadi pendengaran si hamba yang soleh, yang apa fardu dikerjakan, apa yang Allah perintahkan ditaati, wa rasulih dan rasulnya Nabi Muhammad. Seorang itu insya Allah setiap meminta kepada Allah pun ia membaca ratib al-atas, Allah beri keberkahan Habib Umar bin Abdurrahman al-Atas dengan ratib al-atasnya itu. Dibaca ratib 40 kali. Dalam sekali baca, besok dibaca, kapan waktu dibaca, tapi terus ia ingat dawam untuk didawamkan ratib tersebut. 40 kali dia baca ratib, hajat besar Allah kabul.
Di antara fadilah membaca ratib Ghud bil Anfas ala Umar bin Abdurrahman al-Atas. Hajat apa? Hajat. Kalau hajat ya duit ya, harus pintar nyari duit ya. Hajat harus ngerti duit. Karena itu termasuk kebutuhan dunia. Di dunia ini harus beribadah. Ya, harus bagaimana kafah cukup. Pernah merasa susah, pernah ngerasa senang, ya jangan susah terus. Jangan senang terus, yuk istiqomah senang, alhamdulillah, insyaallah. Mudah-mudahan senang terus. Ya, karena Allah sudah katakan, walau Sulaiman bin Dawud alaihi salam katakan, hadza min fadli Rabbi. Allah menyuruh kita umat Sayyidina Muhammad untuk mengatakan gol bi fadlillah. Semua pemberian Allah subhanahu wa ta'ala dan atas rahmat Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fabidzalika falafrahu. Karena sebab rahmat Allah Nabi Muhammad, enggak boleh neko-neko, enggak boleh mikir apa-apa segala macam. Nah, dari situlah sebab Allah berikan apa kesenangan hati. Harta itu relatif. Ada orang senang dengan berbentuk harta. Dia senang kepuasan hatinya dengan harta. Ada orang yang nggak suka dengan harta. Berbentuk apa kesenangan hatinya yang sifatnya mungkin batin, nggak terlihat. Tapi sifat manusia selalu meminta kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un, enggak kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang enggak seperti apapun segala sesuatu, kulli syai' ciptaannya dia segala sesuatu Allah. Dan sifat manusia selalu tagarub ilallah. Sifat manusia, semua manusia selalu tagarub ilallah, mendekat kepada Allah. Tapi segolongan mereka itu kafir, Allah enggak terima. Nauzubillah min zalik. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu an dalam kitab Sulamut Taufiq mengatakan, andai manusia kepengen berharap surga, lah kekayaan paling puncak ya surga. Surga itu kekayaan zahir batin. Kenapa hasil ibadah selama di dunia zahir batin? Orang mendapatkan surga itu harta paling besar. Dikatakan Al-Imam Ibnu Katsir, di dalam dunia, dalam hidup itu fikirkan apa hal pikiran terbaik, surga. Jadi orang memikirkan suatu kebaikan, ngeling surga. Ingat bahwasanya jangan sampai kita berbuat maksiat di dunia sehingga menyebabkan kita punya firasat atau dihantarkan kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Musibah besar dan surga nikmatul kabair. Min kabairil nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk daripada perkara-perkara besar yang Allah berikan kepada kita hamba-hambanya. Dan apa nikmat terbesar di balik indahnya jannah surga itu? Firdausil a'la. Surga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudahlah beruntung orang itu soleh selama di dunia. Dia tinggalkan apa perbuatan-perbuatan yang haram sehingga rezekinya ngalir terus Allah beri, dan ia pun merindukan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat paling luar biasa, bahkan itu darajah rasul-rasul Allah. Sebagian alim katakan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima tersebut, ayat itu rasul-rasul Allah, bayangkan. Yang pasti sudah barang tentu iman kepada Allah. Termasuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita, yang beliau Rasul dikatakan Sayyidil Mutawaddain. Pemimpin orang yang paling getol ibadahnya. Yang paling hebat ibadahnya. Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yo zaman sekarang ini kita bisa cuman ngerasa kita. Ya, tapi alhamdulillah masih ada para yai, masih ada orang-orang alim yang apa memberikan teguran dengan apapun cara kepada kita untuk kita ngeling kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap sembahyang Jumat. Waktu sembahyang Jumat itu khutbah itu wajib. Ketika sembahyang Jumat, begitu khutbah mulai anteng.
Sebagian katakan muter-muter tasbih juga nggak boleh. Saking luar biasanya sembahyang Jum'ah. Begitu selesai salam bubar nggak apa-apa. Luar biasa sembahyang yang Allah letakkan fi yaumul Jum'ah ketika hari Jumat dan dijadikan 2 rakaat. Saking utama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan selalu ngeling ingat Allah Subhanahu wa taala fi yaumul Jum'ah dikatakan. Kenapa? Di hari Jumat termasuk dalam kitab Risalatul Muawwanah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad fadilah salawat kepada Nabi Muhammad di hari Jumat, langsung Kanjeng Nabi Muhammad jawab salam salawat itu di yaumul Jum'ah. Keutamaannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Qul bifadlillah, Allah suruhkan kepada kita dalam menerima rezeki untuk selalu bersyukur kepada Allah. Terus apa? Ridhal walidain. Akan banyak rezeki seorang itu doa dari ucapan seorang ibu terutama. Summa abuka, kata Rasul, Nabi katakan 3 kali sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummuka, ibumu. Siapa ya Rasulullah orang yang harus aku utamakan di dunia ini? Ummuka, Rasul katakan. 3 kali salah samarah Rasulullah katakan summa abuka. Baru seolah-olah Nabi memberikan keterangan kepada sahabat yang bertanya itu, kau lihatlah ayahmu. Itu pentingnya apa yang dikatakan ridha daripada seorang ibu. Andai ngerti surga Allah letakkan di bawah telapak kaki ibu, belum tentu. Belum tentu. Usaha wala bi'uf wa qul lahuma qawlan karima, Allah perintahkan. Enggak boleh sama sekali apa segala macam bantahan kepada perintah seorang tua ibu itu yang akan mengocorkan keberkahan pahala kepada kita daripada rezeki. Pahala yang sifatnya batin, rezeki yang sifatnya zahir, yang diamalkan terus. Rezeki zahir ini menjadi pahala. Terus nalar sedekah jariyah. Nalar rahim punya hati karena birrul walidain, ketaatan kepada orang tua. Ummuka, kala Rasul, ibumu. Disuruh memperhatikan ibu. Hati-hati, belum tentu di telapak kaki ibu. Saking Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar mengatur. Yang disebutkan Nabi Allah Adam alaihi salam minatin, dari tanah. Muasal seorang itu hidup kembali pun awalluhu turab, akhiruhu hisab fil barzah fit turab, di dalam tanah. Di alam barzah, tapi tetap di dalam tanah. Kau cari surga ibumu, tangisan air mata yang disesalkan karena seorang durhaka kepada orang tua, naudzubillah min dzalik. Selalu menyesal setelah seorang tua daripada anak itu sudah tufi, meninggalkan dunia ini, sudah masuk ke tanah itu. Cari itu kaki orang tuamu, hanya penyesalan yang didapatkan, naudzubillah min dzalik. Harta akankah Habib terbawa ke alam kubur, digowo sampai mati. Harta dibawa sampai mati. Apa jariah sodakohnya selama di dunia? Doa waladun saleh yang akan terbawa sampai ke alam kuburnya. Fulan, seorang itu fulana, seorang perempuan yang ta'ah, perempuan ta'iyah. Seorang laki-laki yang taat kepada siapa? Kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang tua. Itu yang mengalirkan drojoke, membuat hujan barokah Allah turun. Malaikat rahmah ridho. Dan di saat menyebut lafaz Rasulullah terhukumi sifat ijabah. Dari karamah seorang ibu, rezeki pun itu bisa orang dapatkan. Termasuk Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, sahib Maulid Al-Habsi. Beliau pernah mengatakan kepada semua ulama-ulama, semua orang, beliau berkata, Habib Ali, andai kata aku masih kecil, sedang ibuku menjualku di pasar, aku ridho. Jadi seolah-olah
Sifat manusia itu tersifati dari dunia, dari harta. Kita makan, ya makanan yang dibeli pakai duit. Kita minum apa yang kita cari dari duit, apa yang terus kita minum. Seolah-olah, kenapa Habib? Karena Allah katakan, Qul bifadlillah. Lah kok begitu, Beb? Jangankan urusan dunia, urusan akhirat, bagaimana kerentek ridhonya Allah. Ibadahku seperti ini ya Rob, aku sholat tahajud seperti ini, aku puasa somudahar setiap hari ya Allah, aku puasa Daud setiap sehari, enggak sehari, iya ya Allah. Tapi ternyata hitung-hitungan pahala, enggak mendapat ridho Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mending orang mencari ridho orang tua, dan itu pun yang dikatakan alim ulama, untuk mencari surga, jalan menuju keridhaan Allah, untuk mendapatkan surga paling gampang taat mbek wong tuwa. Itu saking ibadah yang termasuk mudah ringan, tapi itu sangat tajam merucut kepada akidah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sudah kebanyakan itu tetesan air mata dunia yang menjadi penyesalan, sehingga dia sudah ditinggal orang tuanya karena penyesalan itu terusan nggak selesai. Akhirnya rugi, naudzubillah min dzalik. Yang dikatakan itu bagha, durhaka. Al-Imam Asqalani dalam Bulughul Maram mengatakan seperti itu. Berarti rezeki dicari untuk menyenangkan orang tua. Rezeki dicari untuk menyenangkan anak. Rezeki dicari untuk menyenangkan kakak beradik saudara. Ataukah itu adik, ataukah itu kakak, mau yang mampu, yang tidak mampu. Rezeki dicari untuk mendapatkan keridhaan Allah. Rezeki dicari untuk mendapatkan rahmat Allah Nabi Muhammad dengan sedekah jariyah. Bil mal, dengan harta itu Allah berikan terus, diganti lagi, rezeki kembali terus. Karena apa? Karena keridhaan orang tua, rezeki kembali terus. Karena apa? Karena doa anak-anak keturunan yang karena rezeki yang halalan thayyiban mubarakan yad'ulah, mendoakannya, rezeki kembali terus. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa? Apa yang kita kerjakan lillahi taala wa rasul, karena Allah dan Nabi Muhammad, semua yang kita lihat itu pandangan berkah. Telinga apa mendengar, telinga berkah. Sedang untuk mengerjakan sesuatu, kita baca bismillahirrahmanirrahim, mendapatkan keberkahan. Rezeki terus banyak. Lah kalau misal gak dikasih rezeki, langsung banyak istighfar. Susah hidup istighfar. Dan gak oleh disalahkan. Orang kalau rezeki sini gak boleh dibilang, ya orang ini kualat, orang ini begini gak boleh. Banyak istighfar. Istighfar itu babul maghfirah. Pintu untuk mendapat ampunan Allah. Untuk mendapat jalan dari Allah. Lah orang itu siapa? Kok negur orang untuk beristighfar, begitu ya. Hanya diperintahkan manusia itu untuk ati Allah, taat kepada Allah, wa ati Rasul, dan taat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus beristighfar, meminta ampun kepada Allah, langsung rezeki terus mengalir, banyak rezeki langsung. Wallahul Ghafurur Rahim. Sebab dia seorang beristighfar kepada Allah, Allah pantang menolak apa yang dibutuhkan hambanya. Allah enggak pernah membuat semua makhluknya, terutama manusia, merasa kecil. Allah enggak pernah. Allah akan mengazab, ya, dan enggak pernah Allah mengazab itu sedikit-sedikit, nggak pernah. Alhamdulillah. Begitu Allah muttali, Allah teliti ala kulli syara'ir, kepada apa segala sesuatu, dan di saat Allah menghendaki segala sesuatu, innama amruhu idza arada syai'an. Ketika Allah menghendaki sesuatu, nggak ada sesuatu yang bisa menghalangi.
Ayyakula lahu kun fayakun. Hanya Allah katakan jadi maka jadilah. Mau jadi apa? Jadi lurah, jadi lurah. Mau jadi apa? Jadi camat, jadi camat. Mau jadi apa? Segala macam. Jadi pengusaha, kaya zahir batin, kaya dunia akhirat. Amin. Ini benar. Orang apa segala sesuatu dalam hidup sami'na wa ata'na, setiap apa baca Quran terus lidah, kenapa telinga di saat dia membaca Al-Quran berarti dia mendekat kepada kebaikan. Dan rezeki yang halal, rezeki yang karena seorang itu ihsan, orang yang baik. Andai seorang itu baik, dia dapat rezeki haram, itu orang dicekoin sama orang yang ahli maksiat. Hati-hati. Kenapa? Karena Allah haramkan dirinya Allah berbuat zalim. Orang ini baik, ya, ada sesuatu yang haram, tapi memang orang ini baik, ada yang membuat seorang ini apa difitnah, apa segala macam seperti itu. Jadi mustahil. Harus punya keyakinan rezeki itu ada yang halalan, thayyiban, wa mubarakan. Apa misal rezeki yang karena keringat keluar dapat rezeki. Udah ganti tenaga, gak bisa diganti. Allah tentukan. Kenapa? Karena kamu nggak pada hakikatnya bekerja kepada manusia, kepada perusahaan, kepada apapun, kepada pemerintah, tapi bekerja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak ada keringat orang yang bekerja, bangkrut perusahaannya. Kalau nggak ada rezeki yang Allah tentukan, seketika orang itu hanya Allah suruh malaikat Israel mata ghadan, besok bisa langsung mati. Na'udzubillah min dzalik. La sahiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bukan nyari duit malah cari mati. Bukan nyari rezeki malah cari perkara kepada Allah. Gak bisa takut kepada agama misal. Ya. Gampang-gampang ke urusan ibadah misal. Oke, bahaya. Hati-hati. Karena di antara laknat Allah Subhanahu wa taala diambil setengah rohnya. Bahasa medis ini stroke. Oh, pernah disampaikan Kiai Memung Zubair, ya, termasuk daripada seorang itu kiai atau apa, ya, dia kena penyakit stroke itu makan darah apa duit haram. Nah. Terus apa? Junun, gila. Dua di antara laknat Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah min dzalik, karena seorang itu ghaflah, lupa bahwa rezeki, mal, harta itu harus diminta dari badannya Allah, dan setelah Allah berikan harus dijaga. Amanah. Ayatul munafiqu salasa, ciri-ciri tanda orang munafik ada 3. Idza hadatsa kadzaba, ketika berbicara dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khana, ketika dia beri amanah ia khianat. Di antara orang yang susah dapat rezeki, ya orang sing senang bujuk, orang senang bohong. Itu rezekinya susah. Lo gak dipercaya orang. Ya, karena nggak amanah apa segala macam, terutama kadzab, dusta. Nah, seperti itu akan susah mendapatkan rezeki dari Allah. Wah, itu kebanyakan orang-orang berdusta itu sudah dia golongan munafik. Hati-hati, golongan munafik itu susah mendapat nur cahaya hidayah Allah, naudzubillah min dzalik. Tapi lupa seorang itu ghaflah, ya, sifat manusia. Di saat seorang sholat, dia lupa mengerjakan zuhur, dia lupa, gak dihukumi dosa. Sampai dia ingat, terus dikodok. Terus di antara apa uzurnya sholat? Seorang tidur. Orang tidur, dia tertidur waktu sholat, sampai tertinggal waktu sholat, gak dihukumi dosa. Terus dikodok, diganti. Tapi gak dosa, alhamdulillah. Alhamdulillah, di antara rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus duit, harta juga sama. Mal juga sama harta. Harta itu seperti apapun bentuknya, ya harta ya harta. Berharga, harus disyukuri. Nah, itu harta yang Allah berikan, titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah Allah berikan rezeki kepada kita, tinggal kita meminta lebih kepada Allah. Membaca ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, kita dijauhkan dari bahaya kebakaran. Ya, kalau kebakaran harta kita kebakar. Ya kan kurang lebih seperti itu.
Kalau kebakaran, harta kita kebakar. Kalau baca ratib, nggak terbakar. Lah terus kita mikir, aku baca ratib. Lah kapan kebakaran nih? Misal, waktunya kebakaran batal karena ratib. Waktunya kebakaran terhapus karena ratib. Dari terhapusnya ketika itu, Allah pun akan beri barakah dari bacaan ratib yang pun dibaca. Dilebihkan Allah. Sudah kau nggak akan terbakar rumahmu. Dan dari fadilah yang kau baca itu, kau akan mendapatkan sesuatu. Itu di antara fadilah ratib. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Terus dikatakan lagi, dalam kitab-kitab dahulunya itu, akan dijauhkan dari bahaya kecurian. Maling apa segala macam itu nggak akan bisa mengambil harta siapa yang membaca ratib Al-Atas, ratib Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, insyaallah taala. Mudah-mudahan dari membaca ratib itu, dari membaca ratib Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, yang mana dalam membaca ratib ketika law anzalna hadzal Quran, Sayyidina Jibril alaihissalam menemui Rasulullah. Ayat itu, asbab nuzul ayat itu, tangan kanan Rasul ditaruh di kening Rasulullah oleh Sayyidina Jibril alaihissalam, malaikat Jibril, ketika membaca law anzalna hadzal Quran itu sampai yang apa di akhir surah Al-Hasyr itu. Nah, terus di dalam bertawasul kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas harus menyebutkan Syekh Ali Baros, murid kesayangan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Beliau katakan, Habib Umar, siapa bertawasul kepadaku, nggak membawa menyebut nama Ali Baros, Syekh Ali Baros, Syekh Ali bin Abdullah Baros ini, nggak sampai tawasulnya kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, atau Habib Umar nggak ridho, Habib Umar nggak nerima, nggak mau. Berarti ada hubungan antara kita yang masih hidup dengan yang sudah mati. Apa misal hubungan itu? Doa. Mendoakan orang sebendahulu kita, ngirimkan Fatihah, tahlilan, manakipan, segala macam, solawatan, apalagi solawat. Nah, itu menghubungkan. Kalau Rasul dikatakan Nabi, manzara kabri, wajabat lahu syafaati. Termasuk amal-amal yang apa, harta yang besar, perbuatan yang besar, ziarah. Karena Rasul katakan, siapa orang menziarahi makamku, kuburku setelah Nabi wafat, berarti wajabat lahu syafaati, wajib bagi orang itu mendapat syafaatku. Nah, menghubungkan diri kepada kebayikan, ziarah ke makam wali-walinya Allah, hubungan yang itu paling erat kepada kebayikan. Kenapa? Karena mereka hum qaumun shalihin, mereka orang-orang yang saleh yang sudah mendapatkan keteduhan payung-payung rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana yang dimaksud apa? Syafaat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kita di akhirat husnul khatimah, diberi rezeki yang banyak, berkah yang terus ngalir. Ya rezeki yang terus ngalir. Terus ngalir ya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang terus ngalir. Gak putus-putus. Terus ngalir. InsyaAllah Allah kabul hajat. Allah beri apa? Hajat-hajat kita terus. Gak putus-putus terus. Gak putus-putus insyaAllah. InsyaAllah. Amin. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.